telah terjadi pertempuran besar antara pihak manusia pahlawan dan pihak iblis. Peperangan tersebut sangat banyak memakan korban, baik dari pihak manusia pahlawan maupun pihak iblis. Ras iblis lebih dominan memenangkan pertempuran. Dengan rasa ingin membantai yang tinggi, mereka membunuh manusia, membakar hutan, dan membinasakan musuh-musuh dengan kejam. Pihak manusia tidak mau kalah, mereka menciptakan senjata-senjata baru yang tidak bisa dihalau oleh pihak iblis. Perang terus terjadi. Raja Iblis mulai merasa bosan dengan keadaan seperti ini. Sampai pada suatu hari, ada perundingan perjanjian antara pihak manusia pahlawan dan pihak iblis yang membahas tentang jika pertempuran tetap berlangsung, hanya akan menambah buruk keadaan. Populasi kedua belah pihak akan berkurang dan ekosistem bertambah rusak. Perjanjian damai itu disepakati oleh Raja Iblis dan beberapa utusan pihak pahlawan manusia, tetapi dengan syarat pengorbanan Raja Iblis. Raja Iblis harus mati dengan ritual agar menciptakan dinding pembatas antara pihak manusia pahlawan dan pihak iblis. Raja Iblis melakukan perjanjian perdamaian ini ingin melihat manusia dan iblis bisa hidup harmonis di masa depan. Raja Iblis tidak keberatan dengan syarat yang ada. Ritual pengorbanan dilakukan dengan kedamaian mulai tercipta. Yami akan terlahir kembali sebagai reinkarnasi Raja Iblis setelah 5.000 tahun ritual pengorbanan dilakukan. 5.000 tahun setelah ritual pengorbanan, Yami terlahir kembali sebagai reinkarnasi Raja Iblis. Dari kecil, Yami sudah dibekali mana di atas rata-rata ras iblis lainnya. Yami bisa menguasai sihir-sihir sulit, baik dari kelas rendah sampai kelas atas, bahkan sihir-sihir terlarang dan sihir yang dikatakan mitos. Dapat dengan mudah dilakukan Yami karena memang sejatinya Yami adalah Raja Iblis itu sendiri. Menginjak dewasa, warisan kekuatan Raja Iblis dahulu sudah dapat beradaptasi dengan tubuh Yami yang baru. Suatu hari, ada pengumuman perekrutan anggota kelas baru. Yami tertarik untuk mengikutinya. Dia ingin melihat kekuatan keturunannya seperti apa. Di dalam sekolah, Yami dikucilkan oleh kasta bangsawan. Karena memang Yami terlahir sebagai reinkarnasi Raja Iblis berasal dari rakyat biasa, bukan dari bangsawan. Begitu juga dengan seorang anak perempuan di sampingnya. Anak perempuan tersebut bernama Milea. Yami memberi pelajaran pada bangsawan itu dengan sihirnya agar tidak mengganggu terus. Bangsawan tersebut terkena sihir segel dari Yami. Setelah menunggu beberapa jam, ujian pertama berlangsung. Yami dengan mudah mengalahkan lawan tandingnya. Bahkan tetua di sana ada yang heran dengan sihir apa yang digunakan. Pengumuman hasil seleksi keluar. Yami dan Milea lolos dan diterima sebagai murid baru. Masuk ke kelas perdana, ada sesi perkenalan wali kelas. Anggota kelas juga diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Saat giliran Yami tiba, "Perkenalkan, nama saya Yami, Raja Iblis." Mendengar perkataan itu, teman-teman kelas Yami menertawainya, kecuali Milea. Milea dapat merasakan bahwa Yami berkata benar dan percaya bahwa Yami adalah leluhur Raja Iblis. Karena salah satu kemampuan sihir Milea adalah dapat mendireksi identitas seseorang. Pembelajaran mengenai sihir-sihir dimulai. Emilia sebagai wali kelas menjelaskan susunan dan cara kerja mantra suatu sihir. Pada saat menjelaskan mantra pembangkit, Yami menyadari ada perubahan mantra terdahulu dan yang sekarang. Yami maju untuk membenarkan susunan mantra dan menggantinya dengan susunan mantra yang benar. Yami juga menjelaskan bahwa mantra pembangkit ini adalah jenis mantra tingkat rendah. Yami kemudian membandingkan susunan mantra yang ia buat dengan susunan mantra yang Bu Guru Emilia buat, serta mencoba efeknya. Alhasil, kinerja mantra yang Yami buat lebih cepat dan membutuhkan mana yang lebih sedikit dibanding dengan mantra yang diajarkan oleh Bu Guru Emilia. Mulai kejadian saat itu, Bu Guru Emilia merasa tersakiti oleh kehadiran seorang rakyat jelata yang mengaku sebagai reinkarnasi Raja Iblis. 1 bulan pembelajaran telah berlalu. Hari ini, siswa sekolah iblis akan melakukan kunjungan ke sekolah
manusia pahlawan untuk melakukan kompetisi pengukuran hasil capaian siswa belajar sihir. Jarak tempuh sekolah pahlawan paling cepat ditempuh dengan waktu 3 hari jalan kaki. Dalam setiap kelompok kemudian dibagi perbekalan logistik untuk pemberangkatan dan memilih ketua rombongan. Yami langsung menggunakan sihir teleportasi untuk sampai di sekolah pahlawan, karena Yami mengetahui di mana sekolah pahlawan itu berada. Dalam 3 detik, rombongan telah sampai di sekolah pahlawan. Siswa lain terheran-heran dengan sihir yang dipakai oleh Yami, karena memang sihir teleportasi pada zaman ini telah hilang. Sihir teleportasi akan bekerja jika seorang penggunanya pernah berkunjung ke tempat yang dituju. Kedatangan Yami dan rombongan disambut baik oleh pihak sekolah pahlawan. Pihak sekolah pahlawan juga terkejut dengan kecepatan perjalanan yang dilakukan Yami. Sambil menunggu rombongan lain, kelompok Yami menggunakan sisa waktunya untuk berlatih sihir dan mempelajari medan area yang akan diselenggarakannya kompetisi. Singkatnya, rombongan Yami menang dengan mudah dengan adanya Yami. Yami tidak tanggung-tanggung dalam mengeluarkan sihir tingkat atas. Hal ini dilakukan Yami sebagai pembelajaran mantra sihir yang benar dan deklarasi bahwa sosok reinkarnasi Raja Iblis untuk kedamaian umat telah datang.